Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya beserta Gus Han yang diantar oleh pengurus DPD PDI Jawa Timur dan pengurus dari Hanura disambut baik di KPU ini dengan ramah tamah yang cukup baik. Karena itu kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena berkat ridhonya pula kami bisa mendaftarkan pada hari ini. Ini memang saya kenal Gus Han saat wawancara saya haji di Mekah, jadi kenalnya di situ Pak. Jadi ini ya ada yang jodohkan gitu. Tapi insya Allah saya selalu berniat di dalam amanah yang diberikan kepada kami. Saya yakin Gus Han sama bahwa kami tidak ingin mengecewakan baik dari KPU maupun Bawaslu. Kami akan ikuti semua ketentuan yang berlaku, dan itu juga saya lakukan mulai saya jadi wali kota bahkan sampai dengan menteri. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, terus terang ini amanah yang cukup berat bagi saya, dan tentunya nanti dengan Gus Han bersama, karena saya adalah Menteri Sosial yang mengurusi orang-orang yang teraniaya dan miskin. Bagaimana saya melihat persis kondisi Jawa Timur dengan data-datanya. Karena itu sekali lagi 5 tahun ke depan itu akan ditentukan mulai dari hari ini. Karena itu tadi selalu saya sampaikan, even kemarin pun dalam 1 hari saya sudah diminta ke Surabaya, saya nggak ke sini, saya izin saya terbang ke Jambi, ke suku anak dalam yang masuk ke dalam hutan 3 jam, masuknya dari Jambi 5 jam, 8 jam kami harus jalan. Nah, dari situ saya melihat bahwa doa mereka lah yang akan orang-orang teraniaya ini yang akan dikabulkan. Karena itu saya sempat baru sadar kemarin setelah disampaikan Pak Don, Bu, Ibu nggak bisa ngelawan doa perang Surabaya. Sebetulnya ada tempat lain yang saya ingin secara pribadi, tapi ternyata saya tidak bisa melawan doa itu. Ternyata doa orang-orang itu mengalahkan semuanya, sehingga saya kembali ke Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian asal hormati, karena itu saya mohon dengan hormat baik jajaran ketua beserta KPU beserta seluruh jajaran KPU dan Bawaslu, kalau kami memang salah, kami siap untuk ditegur. Tapi kalau kami kalau ada yang lain yang salah, mohon juga dilakukan hal yang sama. Karena sekali lagi saya selalu sampaikan kepada seluruh staf bahwa begitu kita diberikan amanah itu, maka yang dituntut oleh Tuhan adalah keadilan kepada kita saat kita mendapat amanah itu. Beliau akan mampu membimbing saya dan juga menyertai kami untuk berpikir dan berbuat dan berdakwah sesuatu yang track record beliau yang telah miliki, sehingga tidak berpikir lama untuk menentukan itu, karena saya merasa ini adalah momentum. Ada cahaya di atas merbabu, saya percaya kepada KPU. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi pegangan kita, karena trust adalah kuncinya. Saya trust dengan Bu Risma. Alhamdulillah, berdasarkan laporan tim verifikator yang sudah kami tetapkan, dokumen pengusulan Partai PDI Perjuangan dan Partai Hanura terkait dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur dinyatakan lengkap. Dapat kami terima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, rekan-rekan media. Tadi sudah disampaikan oleh Buya, Ketua DPD PDIP Jawa Timur. Di sini juga ada Ketua DPD Hanura Jawa Timur dan Sekretaris PDIP serta Guzhan. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua dan mungkin juga warga Jawa Timur yang saya cintai bahwa ada beberapa permasalahan yang terus terang saya sampaikan kepada teman-teman. Ini pekerjaan berat terus terang untuk kalau Allah memberikan amanah kepada kami, maka itu adalah tugas yang cukup berat karena saya mengetahui persis data-data kondisi di Jawa Timur. Karena itu program prioritas yang kami lakukan yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat di Jawa Timur. Itu menjadi penting karena sekali lagi itu akan mengakibatkan dengan kemiskinan maka akan memberikan impact yang macam-macam bentuknya, terutama terhadap masalah sosial masyarakat. Nah, yang kedua, kami juga akan memberikan perhatian kepada kesehatan masyarakat di Jawa Timur, di mana saya mengetahui dari Ketua Perdami Indonesia disampaikan bahwa kebutaan itu tertinggi di Indonesia, ada masalah, kemudian juga kusta, kemudian juga masalah TBC dan polio. Yang terakhir polio, karena itu menjadi perhatian kami. Kemudian yang ketiga adalah masalah pendidikan. Banyak anak-anak orang tua yang mengirim surat kepada saya. Mereka tidak bisa bayar ini, mereka tidak bisa bayar itu dan sebagainya untuk mereka bisa bersekolah. Nah, kemudian adalah yang kita sering lupa adalah mereka yang selalu terpinggirkan, yaitu orang-orang disabilitas. Di mana ini harus ada perhatian khusus. Sebetulnya mereka, kita saja mungkin kita percaya bahwa Allah itu maha adil, tapi bahwa tidak ada makhluk pun di dunia ini yang sempurna. Namun juga tidak ada makhluk di dunia ini pun yang penuh kelebihan. Karena itu mereka perlu diperhatikan. Kenapa? Saya belajar dari saat kami nangani saudara-saudara kita yang disabilitas. Bahkan mereka setelah diberdayakan, mereka melebihi bahkan yang katanya kita lebih baik atau lebih normal. Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa mereka begitu diberikan kesempatan dan didorong, itu mereka akan menjadi insan-insan yang bisa berprestasi, dan itu sudah saya buktikan. Kemudian yang keempat adalah masalah infrastruktur. Kesenjangan infrastruktur di mana di beberapa wilayah terjadi banjir. Saya ingat saat saya menjadi wali kota Surabaya, saat saya berada di lapangan, saya awal jadi wali kota, warga menyampaikan kepada saya, Bu, bagaimana saya bisa hidup saya lebih baik kalau setiap tahun terkena banjir. Semua yang saya tabung hilang musnah seketika saat banjir tiba, dan itu memang berat. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi saya percaya dengan kesungguhan kami melakukan dan bekerja keras. Saya percaya bahwa semua insya Allah bisa diatasi. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi saya juga tahu bahwa itu semua bukan tidak mungkin. Semua mungkin asal kita mau bekerja keras. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media. Mungkin ini secuplik yang saya pelajari selama ini menyangkut itu. Kenapa demikian? Karena banyak, mohon maaf, PMI ilegal, pekerja migran ilegal asalnya dari Jawa Timur juga, yang beberapa mungkin masih ada di kami tangani di Kementerian Sosial, juga TPPO, tindakan perdagangan orang, itu juga banyak. Nah, karena itu untuk mencegah itu maka kesejahteraan dan ekonomi harus dipastikan menjadi lebih baik, seperti itu.